Saudara-saudara, itu catatan sejarah. Di menjelang kemerdekaan, memang Indonesia atau Hindia Belanda Timur ini pergerakan menuju kemerdekaan itu di alam Eropa sedang gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing adalah memperebutkan wilayah jajahan. Terjadilah Perang Dunia Pertama ketika itu, tahun 14 sampai 18. Semua adalah membagi-bagi wilayah jajahan. Siapa yang mempunyai wilayah terbesar dan siapa yang harus dibatasi wilayah penjajahannya. Bisa dituntaskan dengan perjanjian Versailles yang Jerman dituntut untuk mengganti dalam bentuk pampasan perang. Namun tidak berumur panjang. Sekalipun telah terbentuk Liga Bangsa-Bangsa di akhir Perang Dunia Pertama itu. Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu melerai kerakusan kaum imperialis dan penjajah. Maka belakangan setelah Perang Dunia Pertama timbullah perang dunia lain, yakni Perang Dunia Kedua yang masanya jauh lebih panjang, hampir 6 tahun. Semuanya itu adalah merupakan keserakahan imperialisme penjajah. Maka terbagi-bagilah dunia ketika itu. Ada poros dan ada koalisi. Di Perang Dunia Kedua, poros adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan koalisi adalah negara-negara Inggris dan lain-lain termasuk Amerika. Saudara-saudara, Perang Dunia Pertama yang membuat Perang Dunia itu berhenti adalah Amerika Serikat. Tatkala Amerika Serikat menjadi netral, tidak berpihak, namun Jerman telah menenggelamkan kapal-kapal induk Amerika, dan disitulah Amerika bangkit, masuk ke wilayah Eropa, dan menyetop pergerakan Jerman, dan Jerman tidak bisa bergerak, dan selesailah perang. Dan Jerman menanggung resiko pampasan perang. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika punya peran besar tatkala sedang tidur. Dibangunkan oleh poros, yakni oleh Jepang. Sedangkan Amerika ketika itu hampir netral. Tatkala kapal induknya diserang oleh Jepang dan berbagai alat perangnya dirontokkan oleh Jepang, maka Amerika masuk, dan Amerika pula yang menyudahi Perang Dunia Kedua ini. Dengan jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Saudara-saudara, itu semua terjadi di dunia. Sedangkan di negara Indonesia, itu semua membawa faedah. Tatkala Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda ditaklukkan oleh Jepang, bertekuk lutut pada Jepang, dan mengungsi ke Australia sebagian, dan masuk dalam kamp-kamp pengungsian, ataupun kamp-kamp konsentrasi. Di saat itulah, pemuda-pemuda Indonesia menggalang kekuatan bersama-sama
kekuatan penjajah kedua, yakni Jepang. Jepang masuk Indonesia adalah 1942. Melalui timur, kemudian masuk melalui Banten, kemudian masuk ke Batavia, kemudian menguasai seluruhnya. Saudara-saudara, kita teringat dan membaca Al-Quran, surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, fi adnal ardi, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Rom, Romawi, ketika itu. Kanjeng Nabi belum mengetahui bahwa ke depan Rom itu bukan hanya Romawi, tapi koalisi. Kemudian yang mengalahkan, yang hampir mengalahkan adalah Poros. Ghulibatir Rum, hampir-hampir kalah kaum koalisi ketika itu. Saudara-saudara, ini terjemahan bebas secara politik, bukan letter luck. Siapapun boleh menerjemahkan dengan dasar apapun juga boleh. Koalisi hampir dikalahkan. Andainya Amerika tidak terjun dengan melempar bom yang membunuh ratusan ribu, 80.000 bom pertama, 80.000 lagi bom kedua, dan ratusan ribu lagi yang luka-luka. Andainya itu tidak dilakukan oleh Amerika, maka koalisi KO. Namun sejarah tidak bisa diatur setelah terjadi. Kalau sejarah bisa diatur setelah terjadi, tidak ada dunia yang berselisih maupun berperang. Saudara-saudara, apa kaitannya? Kita lanjutkan. Fi bid'i sinin. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, hitungan tahunnya adalah hitungan windu. Fi bid'i sinin. Dalam windu-windu. Dalam satu windu. Fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dalam tempo yang singkat, aturan ilahiyah merubah situasi. Koalisi menjadi menang. Penyerang menjadi kalah. Ketika itulah yafrahul mu'minun. Yauma idzin yafrahul mu'minun. Ketika itulah orang-orang mukmin Indonesia bergembira dan menyusun pergerakannya menjadi bukan satu pergerakan menuju kemerdekaan, tapi mempersiapkan undang-undang dasar dan dasar negara untuk masuk ke dalam Indonesia merdeka. Tidak terlalu lama. Tokoh-tokoh mempersiapkan undang-undang dasar. Dan tidak terlalu banyak tokoh-tokoh itu. Hanya 60-an. Kemudian menyusun dasar negara. Kemudian menyusun yang lebih rapi lagi. Setelah Piagam Jakarta, maka tatkala tahun 45 tanggal 18 Agustus, diumumkanlah Pancasila. Saudara-saudara, 17 Agustus diproklamirkan, ternyata perjuangan itu atau sejarah tidak salah memilih tokoh yang memerdekakan Indonesia. Karena cita-citanya dari masa kecil
masa remaja, masa menjelang umur dewasa, dan masa umur matang, cita-citanya hanya Indonesia merdeka dengan jembatan persatuan. Maka terpilihlah Bung Karno untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 hari Jumat dan bulan Ramadan. Merdekalah Indonesia. Kemudian tanggal 18 disampaikan Undang-Undang Dasar 45 yang berdasar Pancasila. Itu pun Pancasila yang hari ini ada bukan ciptaan Bung Karno, bukan ciptaan Muhammad Yamin, tapi ciptaan kelompok manusia kecil. Tentunya Bung Karno ada di dalamnya. Itulah kelompok yang menetapkan Pancasila yang hari ini ada. Saudara-saudara, seiring dengan perjalanan sejarah, Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Pancasila, persis setelah kemerdekaan dan diumumkan itu semua, hari itu juga Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dikotakkan oleh bangsanya sendiri. Masuk kotak oleh bangsanya sendiri. Inilah pengaruh daripada tokoh-tokoh yang sekolah di Barat, khususnya di Belanda. Mereka dipengaruhi oleh Van Mook dan Van der Plas untuk berdiplomasi, berunding. Terjadilah perundingan Linggajati, terjadilah perundingan Renville. Dari Renville inilah bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam negara-negara bagian ataupun negara-negara yang berdiri sendiri. Ada satu proklamasi di bulan Agustus tahun 49. Karena tidak rela dengan perjanjian Renville, karena Republik ditinggalkan, dikosongkan, tampillah apa yang dinamakan proklamasi negara Islam Indonesia. Bukan memberontak, memproklamirkan, mempertahankan Indonesia yang ditinggalkan oleh Republik ketika itu. Garis Van Mook harus ditinggalkan, maka masuklah kaum Republikan ke Yogyakarta dan Surakarta. Dengan kondisi seperti itu, di mana Banten juga tidak ikut hijrah, terbitlah apa yang dinamakan Proklamasi 49, dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosoewirjo. Saudara-saudara, bukan pemberontakan, tetapi menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh kosong.